Glory. Kita rindu akan jamahan Kristus. Haleluya. Rindukan tarikannya. Kenapa? Memang firman ada di dalam kita. Benih adalah firman. Itulah yang membawa kita kepada Kristus. Memperkenalkan seorang utusan kepada mempelai wanitanya. Lewat firman yang dibawakan, yang disampaikan kepada kita. Untuk membangkitkan mempelai wanita. Gairah kita, semangat kita, sukacita kita yang meluap-luap. Karena Roh Kudus bekerja di dalam jiwa kita. Itulah semangatnya mempelai wanita di akhir zaman karena bertemu dengan firman. Amin. Bertemu dengan Kristus nanti di kerajaan 1000 tahun. Sehingga kita seperti anak lembu atau seperti sapi yang keluar daripada kandang yang dulunya ditawan. Sehingga begitu dikeluarkan mereka berjingkrak-jingkrak. Kita berjingkrak-jingkrak dan bersukacita. Haleluya. Karena Kristus sedang mengumpulkan domba-dombanya. Siapa yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku. Siapa yang datang adalah anak-anak yang mendengarkan suara Bapaknya. Sebab domba-dombaku mengenal suaraku. Dan tidak mungkin datang kambing untuk mendengarkan suara Bapaknya. Sebab yang memanggil adalah Bapaknya domba. Itulah Kristus. Dunia yang memanggil dunia. Kristus memanggil mempelai wanita. Amin. Itulah sebabnya mempelai wanita tidak perlu heran dia kejaman melihat situasi. Tidak perlu bertanya-tanya. Apa? Karena semuanya ada di dalam Alkitab. Sehingga firman itu ada di dalam kita. Sehingga firman itulah yang mengucapkan apa yang sedang berlangsung di muka bumi pada zaman ini. Itulah sebabnya kita semakin diteguhkan oleh Kristus. Kuasa Kristus semakin ditambahkan kepada kita. Pengetahuan akan firman. Karena dasarnya adalah iman. Percaya dulu kepada firman Tuhan. Terima Kristus. Dengarkan firman. Lalu lakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus di akhir zaman. Karena ini adalah firman di zaman ini. Firman yang segar. Sebagaimana Raja Wali yang sedang memakan daging yang segar. Di mana ada daging segar, di sanalah berkerumun Raja Wali. Bagaimana tentang pembahasan kita minggu kemarin? Adalah benih tanda kejaman, di mana kita harus menyikapi, mengetahui apakah sebenarnya benih tanda kejaman. Seperti saya katakan tadi, kita harus perlu mempelajari, tetapi dengan lewat ajaran Roh Kudus, ajaran Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sederhana. Semuanya firman Tuhan ada di dalam kesederhanaan. Sehingga kita pun sangat sederhana untuk mengetahui firman Tuhan. Sebagaimana anak-anak diasuh yang dibesarkan oleh seorang ibu. Bagaimana mungkin bertanya-tanya seorang anak, bagaimana ibu saya ini? Bagaimana perbuatannya ini? Coba saya pelajari dulu. Nggak perlu. Karena dari sejak kecil sudah diketahui oleh anak-anaknya sifat seorang ibu dan sifat seorang ayah. Tidak perlu lagi bertanya-tanya ke tetangga, kepada teman, kepada siapapun. Saya akan tanya dulu. Bagaimana sifat ayah saya? Sifat ibu saya? Nggak perlu. Mempelai wanita hal yang sama. Tidak perlu lagi bertanya pendeta, kepada bishop dan lain sebagainya, kepada orang-orang lain yang sudah terpelajar mengenai teologi. Tidak perlu. Siapa yang harus ditanyakan adalah Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada siapa? Amos 3:7. Tuhan datang kepada siapa? Amos 3:7. Kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Haleluya. Sehingga seruan tersebut didengarkan oleh mempelai wanita. Bagaimana tentang 5 gadis bijak itu? Sudah kepenuhan Roh Kudus. Sebagaimana orang-orang percaya dulu di loteng Yerusalem. Kepenuhan Roh Kudus. Karena mereka mau diajar oleh Roh Kudus. Kita akan bahas selanjutnya tentang benih tanda kejaman. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di Yoel 2 ayat 23. Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan
Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, doa sebentar. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu yang Kau limpahkan atas kami Tuhan. Atas mempelai wanita-Mu. Setiap orang yang percaya Tuhan kepadamu. Mereka adalah garam dan mereka adalah terang bagi dunia. Sebab Engkaulah Tuhan yang pembawa terang dari surga. Haleluya. Mengurapi setiap orang yang percaya Tuhan kepadamu. Yang mau mendengar dan yang mau Tuhan menerima dan yang mau melakukan. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana tanaman Tuhan yang telah Kau tanam itu di tepi aliran sungai. Engkau menyediakan air di sana Tuhan. Engkau menyediakan tanah yang sangat subur Tuhan. Dan Engkau menanam tepat di situ Tuhan, yaitu pohon yang menghasilkan buah. Yang dimana buah itu adalah firman. Di mana itu akan kembali kepada lumbung dan masuk kepada lumbung kerajaan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan semuanya Tuhan. Apa yang diinginkan oleh mempelai wanita. Tidak pernah kekurangan Tuhan. Haleluya. Kekurangan, tidak pernah haus, tidak pernah lapar akan firman-Mu. Engkau menyediakan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Yaitu domba-domba Tuhan. Di mana Engkau membawa kepada rumput yang hijau. Mereka Tuhan sedang memakan dan menikmati. Yaitu firman-Mu yang menghidupkan jiwa. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah mendudukkan atau menempatkan Tuhan mempelai wanita-Mu di tanah Tuhan yang tandus, yang gersang. Tetapi Engkau Tuhan menempatkan anak-anak-Mu Tuhan yang taat dan yang setia kepadamu, yaitu di atas batu karang yang teguh. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan pewahyuan kepada setiap orang yang percaya. Amen. Haleluya. Itu adalah Tuhan di atas batu karang. Glory. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mohon dapat membacakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Melanjutkannya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kepala. Mengurapi setiap telinga Tuhan menjadi telinga seorang murid yang baik. Yang taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak lupa juga Tuhan. Kepada keluarga-keluarga kami yang seiman dengan kami. Yang sama-sama menerima pesan-Mu Tuhan di akhir zaman Tuhan. Bila kami saling mendoakan. Bila kami Tuhan saling mengingat, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bila yang sakit, biarlah Bapa menyembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Bila ada yang lemah, biarlah Tuhan menguatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Juga keluarga-keluarga kami, orang tua kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali dari kami semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan dunia ini, kami doakan Tuhan. Karena demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu bahwa ada di barat, di timur, selatan, dan utara Tuhan. Ada orang yang percaya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Itulah sebabnya kami mendoakan dunia ini. Haleluya. Glory. Sebelum waktu datang. Yang sudah Engkau tepatkan Tuhan. Di mana seorang pun tidak tahu tentang kedatangan-Mu. Tetapi alangkah baiknya Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya sedang memiliki minyak. Yaitu Roh Kudus. Di mana Engkau datang Tuhan, kami akan bangkit dan menyongsong Engkau segera. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sehingga selesai. Dan juga anak saya Tuhan yang sedang membawa aluran musik Tuhan. Dan juga lagu pujian yang indah Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan di dalam roda kebenaran. Berikan Tuhan pengetahuan dan ketaatan lagi kepada Engkau. Haleluya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dikatakan tadi di awal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan pada akhir musim seperti dahulu.
Haleluya. Glory. Itulah yang disampaikan oleh Yoel. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah hujan yang awal dan hujan yang akhir. Apakah yang dimaksudkan sebenarnya itu hujan awal dan hujan akhir di musim yang sama? Kita mengingat ketika Kristus tampil di muka bumi, dia sedang menaburkan benih. Di mana tentang perumpamaan tersebut, Kristus sedang menaburkan benih yang baik. Tetapi pada waktu itu juga, ketika dia pulang, iblis langsung datang untuk menaburkan benih kejahatan. Jadi iblis selalu mengikuti di mana Allah sedang menaburkan benih, di mana Kristus sedang menaburkan benih dari zaman dulu sampai akhir zaman. Bila itu berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir, kita akan melihat peristiwa yang ada di Taman Eden, di mana Allah menyampaikan pesan firman kepada Adam, dan Adam menyampaikan juga kepada Hawa. Tentulah Allah berfirman tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Jangan kau jamah, jangan kau sentuh, jangan kau raba, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari ini kamu memakannya, pada hari ini juga kamu akan mati. Tetapi ketika hujan datang, haleluya, hujan palsu datang daripada si setan untuk menaburkan benihnya. Di mana Kristus juga datang untuk menaburkan benih kehidupan bagi setiap jiwa yang mau menerima firman tersebut, menerima benih tersebut. Maka setan akan ikut campur segera untuk menaburkan benihnya. Haleluya. Pada musim yang sama. Bukan pada musim yang berbeda, tetapi pada musim yang sama. Tetapi liciknya setan untuk melakukan pekerjaannya dan mencari orang-orang yang mau ditelannya, yang mau ikut kepada di pihak bagiannya, untuk supaya orang-orang berpihak kepadanya. Tetapi kita lihat di akhir zaman, karena firman ini tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa yang sedang berlangsung di akhir zaman ini? Peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung di akhir zaman, Nabi membawakan pesan. Malaikat 45 dan 6. Amos 3:7. Dia memberikan benih. Memberikan benih itu adalah firman kepada orang-orang yang mau menerima pesan tersebut. Dan apa yang berlangsung pada zaman Nabi, ketika dia menyampaikan khotbah, ketika dia menyampaikan pesan firman di tahun 1960-an, bahkan 61, 63 sampai 65. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia, ahli-ahli teologi, di mana mereka tidak percaya kepada Nabi. Sementara Nabi tidak pernah mencampurkan pola pikirannya sendiri, atau pola pikirannya, atau pola pikiran daripada orang-orang yang lain yang sudah terpelajar. Dia tidak mau mencampurkan seperti yang dilakukan oleh Hawa. Haleluya. Tetapi kita lihat orang-orang ahli teologi, gereja-gereja denominasi organisasi tidak mau mendengarkan dia. Hanya siapa yang mau mendengarkan dia? Hanya yang memiliki Roh Kudus, yang memiliki minyak. Haleluya. Hanya nama-nama mereka, hanya orang yang dimana nama-nama mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan dan domba Allah. Haleluya. Sebelum dasar dunia. Kita lihat peristiwa tersebut. Tetapi mereka menaburkan. Apa yang mereka naburkan? Itu bukanlah hujan yang sesungguhnya. Itu bukan hujan awal dan hujan akhir yang sesungguhnya. Kita lihat yang sedang di akhir zaman yang sedang berlangsung. Ini adalah pengajaran hujan akhir. Akhir zaman.
Haleluya. Glory. Apakah mereka respon? Apakah mereka mau menerima? Tidak. Haleluya. Mereka tetap memperjuangkan apa yang diajarkan oleh pengajarnya, yaitu keintelektualannya, teologi yang bukan alkitabiah, yang tidak alkitabiah. Haleluya. Tetapi apa yang diajarkan oleh seorang nabi, yaitu Wahyu 22:18-19, tidak bisa menambah dan tidak bisa mengurangi. Haleluya. Glory. Hujan akhir adalah benih. Hujan akhir adalah firman. Haleluya. Hujan akhir bukanlah berasal dari dunia. Bukan yang diajarkan oleh gereja. Bukan. Hujan akhir adalah benih. Itu adalah firman. Haleluya. Tetapi di mana orang-orang di akhir zaman sedang berusaha untuk menyampaikan sekeras-kerasnya, di mana firman yang sedang dia campurkan dengan firman yang murni. Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat. Kita lihat apa yang sedang berlangsung di akhir zaman. Itulah sebabnya dikatakan, kenalilah pohon dari buahnya. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa Allah sedang menaburkan benih. Allah sedang menaburkan benih di dalam bumi. Haleluya. Jadi hal yang sama dilakukan oleh iblis, yang dilakukan oleh setan. Mereka menaburkan benih-benih mereka. Itulah sebabnya apa yang dihasilkan oleh denominasi, apa yang ditanam oleh denominasi, itulah yang dihasilkan. Apa yang ditanam oleh Kristus, itulah yang dihasilkan. Firman akan menghasilkan firman, maut adalah menghasilkan maut. Berarti organisasi menghasilkan organisasi. Jadi kita sudah tahu dan kita sudah diajar oleh Roh, kita sudah diajar oleh Nabi. Bila itu adalah yang berbicara ya tentang Romawi, ya, kekaisaran Romawi, kita akan mengingat sejarah di zaman dulu. Apakah itu sudah berhenti? Apakah itu tiada lagi? Itu sedang berlangsung sampai zaman ini. Haleluya. Mereka bekerja keras. Apa yang dihasilkan oleh mereka? Dari zaman dulu tidak pernah kompromi Yesus Kristus dengan orang-orang Farisi dan Saduki, dengan organisasi-organisasi. Sampai di zaman-zaman Efesus, sampai Laodikia di zaman sekarang. Orang-orang percaya di ketujuh zaman gereja tersebut tidak pernah kompromi kepada denominasi organisasi. Kita lihat sekarang, gereja sedang menyatu dengan negara. Masalah pilkada. Ya, pilkades menyatu. Lagi pergi kepada perorangan, langsungkan aja ke gereja, berikan uang. Bolehkah seperti itu kepada Kristus? Bolehkah seperti itu kepada orang percaya dari zaman Efesus sampai Laodikia di akhir zaman ini? Tidak perlu. Tidak pernah masuk organisasi kepada gereja, di mana mempelai wanita sedang berkerumun di suatu tempat yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh dicampur
antara dunia dan terang, antara gelap dan terang. Haleluya, antara hikmat manusia kepada hikmat dari surga. Haleluya, glory. Karena kita tahu firman Allah sudah ditaburkan, dan ketika roh Allah mulai tercurah, firman Allah akan hidup di dalam umat. Firman Allah akan hidup di dalam kita. Haleluya, bukan di dalam kredo-kredo. Itulah sebabnya ketika Lot berjalan bersama-sama dengan Abraham, mereka saling berjalan. Tetapi kita lihat apa yang diinginkan oleh Lot dan apa yang diinginkan oleh Abraham. Haleluya. Siapakah kepribadian Lot? Apakah yang dia inginkan dan apakah yang dia lakukan? Lot adalah gambaran gereja. Apa yang diinginkan oleh gereja-gereja yang lain? Ketika dulu Kristus ada di muka bumi, siapa yang bersama-sama berjalan dengan dia? Apa yang mereka lakukan? Haleluya. Sehingga Lot menginginkan kekayaan. Abraham menginginkan Tuhan. Sehingga dia meninggalkan firman. Gereja sedang menjual hak kesulungannya. Sehingga dia pergi kepada organisasi, denominasi. Tetapi kita lihat orang yang percaya selalu ada di dalam atau di pihak